bersyukur pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, ya, dan panjenengan alhamdulillah meluangkan waktu untuk bersama-sama beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insyaallah sebentar lagi kita akan kedatangan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha. Jadi hari raya Idul Adha itu sangat identik dengan berkorban. Napa kok dianjurkan berkorban? Niki wonten 5 keutamaan berkorban saat Idul Adha. Jadi wonten keutamaanipun. Jadi amalan berkorban itu diganjar, diberi pahala berlipat ganda. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi ibadah korban itu diajarkan oleh syariat sinten Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana beliau niku mengorbankan putranipun yang bernama sinten Ismail alaihissalam. Alhamdulillah saya ingat. Namun Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor domba. Jadi terus bagaimana hukum berkorban ini? Berkorban ini merupakan sunnah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, saya diperintah untuk menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagi kamu. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendapatkan kelapangan, maksudnya angsal rezeki, tetapi tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Jadi diparingi rezeki ingkang kathah melimpah tapi boten berkorban, kata Rasulullah, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Maksudnya atau ini. Jadi barang siapa yang mendapatkan kelapangan rezeki tapi tidak berkorban, ya jangan hadir sholat id bersama kami, gitu sebenarnya begitu. Atau tepatnya tidak usah sholat Idul Adha, ya, karena menolak untuk berkorban dalam keadaan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten kisahnya, ya salah satu kisah ya, di Jakarta nih. Jadi seorang ibu-ibu, ya, kalau disebut saja namanya Ma'iyah atau Mawar, niku usia pun 60 tahun. Kemudian pekerjaan apa? Nah, pekerjaannya ternyata sebagai pemulung. Pemulung waktu itu tahun 2012 nih, paling tidak mendapatkan pemulung penghasilannya kurang lebih 25.000 lah per hari. Lumayan gitu. Pada waktu itu lumayan ya. Tapi kalau kehidupan tengeriko ya lumayan, kadang bisa ke Jakarta ya. Untuk kehidupan makan dan itu ya lumayan mahal. Dan piyambake apakah sudah punya rumah? Boten. Ternyata piyambake numpang tanah pemerintah niku nggih, gubuk dari triplek. Pemulung kan biasanya ngoten nggih tempatnya triplek dan sebagainya. Tiap hari nggih boleh rosokan, patos rosokan. Tetapi apa yang terjadi karena keimanan. Jadi kondisi yang penting dalam hidup kita itu keimanan, dimanapun kondisi apapun yang penting iman tetap dijaga. Tapi karena kondisi keimanan dan pengen beliau niku berkorban walaupun tidak wajib bagi beliau, akhirnya beliau niku berusaha nyelengi hartonipun untuk berkorban. Walaupun tidak setahun sekali, tapi beliau itu tekad pengen tumbas kambing kali, lumayan kali. Waktu niku regane 2 juta, sekarang paling 3 juta 4 juta nih. Jadi piyambake nyelengi setiap hari, insya Allah nih, ketika mendapatkan hasil dari pemulung tadi,
piyambake nyelengi. Selama pinten tahun? Ternyata 3 tahun baru terpenuhi. Ya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, karena usaha kerja kerasnya, ya semua itu dengan izin Allah. Lek nyelengi marung loro ya boten saged bahas. Teman berobat. Ya, semua itu izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah piyambake saged berkorban 2 kambing selama 3 tahun nyelengi. Nah, itu semua izin Allah. Ya. Walaupun mampu, tapi kalau tidak izin tidak mendapatkan izin dari Allah, tidak akan bisa untuk berkorban. Ya. Karena itu kita pun berusaha minta kepada Allah agar bisa berkorban. Ya. Napa ganjaran niku janji berkorban niku? Yang pertama, membersihkan harta kita. Ya. Ibadah ini dapat menyucikan harta dan rezeki yang telah diberikan dan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu ketika nyembelih niku kita dianjurkan juga bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Nah, karena Pak, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nafas kita, penglihatan kita, tubuh kita, jasad kita, ya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika nyembelih ini saged bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar gitu saja. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Saged ngoten nggih. Atau ya Allah, ini dari keluarga kami, saged untukmu ya Allah. Kemudian yang kedua, niku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkorban itu salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 2, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Loh, apa yang lain bisa berkorban? Wonten berkorban tapi bukan karena Allah. Ini nyembelih wedhus karena napa? Damel tumbal misalnya. Untuk bilang dari yang mboten asal. Nggih. Jadi berkorban itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sebagai cermin yang ketiga, manfaat berkorban itu sebagai cermin ketaatan dan kepatuhan. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzikikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Ya. Jangankan berkorban dengan kambing, wonten ya kisah kan, ada seseorang masuk surga karena lalat, ada masuk neraka karena lalat. Ya, 2 orang niki melewati suatu kaum yang dimana kaum itu ngengken nyuruh setiap yang lewat kudu berkorban. Ya. Akhirnya ada 2 orang niki lewat, ya orang Islam Muslim, ya, lewat satu kaum niku, kamu kalau lewat sini harus berkorban. Ya. Walaupun dengan apapun harus berkorban. Mereka mengatakan, oh tidak punya apa-apa karena musafir, ya mungkin karena mereka tidak mampu. Walaupun dengan seekor lalat, ya. Kalau tidak mau berkorban akan dibunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Yang satu tidak mau berkorban karena mempertahankan bahwasanya korban itu hanya untuk Allah, bukan untuk patung atau berhala di situ, ya, waktu itu. Ya. Yang satu mau berkorban, ya, akhirnya yang tidak mau berkorban niku wau kepada patung, pada berhala niku wau, akhirnya dibunuh dan dia masuk surga. Ya, cuma sepele kan ya, cuma perebutan lalat. Yang satu akhirnya supaya selamat dia berkorban untuk berhala itu, dan kata Allah dia masuk neraka. Karena apa? Memberikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi betul. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ya, manfaat berkorban itu adalah sebagai saksi amal. Ya. Jadi kelak di hari akhir ini, hewan yang kita korbankan itu akan juga menjadi saksi atas amal yang kita perbuat. Tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah, maksudnya nyembelih. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulunya
Sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hewan yang kita korbankan itu nggih, makin itu dugi datang pada hari kiamat itu. Makanya buatan asal cacat ya Pak. Jadi untuk tanduknya yang lumayan ageng ya, gagah. Soalnya nanti akan datang pada hari kiamat. Lengkap tanduknya, kukunya, bulunya, Masya Allah. Bahkan pahala kita pun juga dihitung dengan bulu-bulu yang ada di hewan itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada siapapun. Kami ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kami ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian yang kelima adalah manfaat berkorban itu membantu sesama. Jadi dengan berkorban kita dapat memupuk rasa solidaritas terhadap sesama saudara muslim. Tugas masjid panjenengan pinten korban biasa. Belum ada informasi soalnya tuan rumahnya haji gitu. Nitip rumah gitu Pak Bambang gitu. Haji plus nih. Haji Sultan istimewa. Ini bumi kita dipanggil oleh Allah dengan haji yang istimewa juga. Jadi ngoten, membantu sesama. Jadi wonten malih kisah seorang tukang becak di daerah Purwoharjo Bundi. Jadi yang mbak ini ku dia pekerjaan becak waktu itu dia paling enggak 20.000 sampai 50.000. Dan karena rasa tekadnya yang luar biasa, akhirnya beliau mengumpulkan uang untuk berkorban. Tidak tanggung-tanggung. Pihak mbak ini pun targetnya korban sapi. Masya Allah. Paling niku lek menurutku lo katose lek badhe ngerokok wonten sido niku. Badhe ngerokok kasih itu talpon jelengan kan. Jadi alhamdulillah akhirnya mungkin dalam jangka waktu kurang lebih sami 3 tahunan, alhamdulillah dengan izin Allah ya, dengan mengayuh becak ya, pada usianya pun 50-an kurang lebih waktu itu ya, insyaallah. Jadi kurang lebih 3 tahunan ya lagi alhamdulillah ya Mbak Isa berkorban pun dengan mengayuh becak. Waktu itu sampai ini 13 juta, saat ini paling bisa 17 balik 17-20 kurang lebih. Dan alhamdulillah seperti itu. Dan terus bagaimana dengan kita? Apakah bisa? Insya Allah bisa. Jadi sakit mulai saat ini. Misalnya Pak Jana maksul, Pak, ayo berbayar kapan? Tahun besok atau tahun depan? Bosan oleh pun. Nah, janjian, deal-dealan kali Pak E. Apa itu kurangi ya? Ya biasanya sak rompak, ya mungkin dikurangi bintang ya setengah 4 lah. Tahu ditahan diumpet kali permen. Kali itu sempat hilang korban ya Pak, oh iya sih kasih tol, ini rokok ya. Terus ini duitnya, wah seneng itu. Itu Bu. Amin kata Allah. Jadi ganti di kantos ya. Lek rokok paling murah katakanlah saat ini 15.000. Katakanlah 20.000 nggih rata-rata nggih. Nggih Bu. Nggih Surya terus 23 nggih gitu. Oh boleh mau, seberapa apa jenengan? Biasa menentukan lah ya. Wah, rompakan seket gitu, Masya Allah. Seket. Ini apa seket? Pengen saulan pinter loh, seket di saulan. 1,5 juta ya. Dicelengnya setahun, berarti 15 juta, 16 juta lah orang dulu. Oleh sapi nih gue. Jadi mengalihkan dari misalnya untuk kebutuhan yang bersifat matan itu dialihkan kepada yang lebih wajib lagi. Jadi insya Allah sakit, selama kita berusaha, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengabulkan. Dan kemudian hikmah apa yang bisa kita dapat dari berkorban? Kadang kita nemu kok gelem ya Nabi Ismail itu disembelih ya, dapat perintah dari Allah untuk disembelih. Niku karena
pendidikan dari keluarga niku salah satu niku. Ya, jadi ibunya beliau Siti Hajar ya. Jadi ibundanya beliau tuh padahal Nabi Ismail kan sering ditinggal. Ya, waktu itu kan ditinggal kemana-kemana kalau tentu dakwah. Ya. Tetapi yang diceritakan oleh seorang ibu walaupun ditinggal oleh suaminya ya Nabi Ibrahim itu diceritakan tentang kebaikan-kebaikan bapaknya, abahnya. Oh, bapakmu begini taat kepada Allah, hanya mau menyembah kepada Allah, tidak syirik kepada Allah, tidak buat patung, tidak menyembah berhala dan lain sebagainya. Ini kok oleh Siti Hajar sering diceritakan kepada putranya Ismail. Jadi diceritakan kebaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga ketika ada perintah untuk menyembelih ya, apa yang disampaikan oleh si anak, wahai bapak, andai kata itu perintah dari Allah, laksanakan. Nah, karena percaya kepada bapak nggih, karena seringkali diparingi kata-kata positif tentang bapaknya. Dan yang kedua, yang jelas, yang pertama percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang berhak untuk disembah. Nggih. Pomo sakniki nak ana perintah nyembelih piye? Nah, pripun jawabe anak sakniki nggih? Sampeyan sing tuwekan. Ya karena bisa jadi karena zamannya sudah berubah ya. Zamannya juga berbeda dan pergaulan saat ini kan kualan gitu yang sepakat nggih. Dicekel sikile melayu apa? Melayu tangane nggih. Janjian lebih mudah saat ini, keluar kemana lari-lari kan lewat HP nggih. WA janjian rono. Lek Senin kan nasi muntup-muntup teng griya. Assalamualaikum. Diceluk kan. Kadang lek mboke mboten angsal, gak usah wis, gak sida. Lah saat ini WA pas bapak ibu itu turu melayu. Gini mboten. Lah itu ya Allah. Tapi panjenengan menyeru putra-putri ini pun untuk ibadah kepada Allah saat ini, insya Allah pahala lebih kadang. Karena godaannya juga lebih besar. Gini mboten. Lebih kadang. Mboten terus mau ayo sholat. Ya, sesuk ayo jam bubuk baru mantun nisa jam 8-9. Besok biar bisa sholat subuh berjamaah temu sholat ini. Oh, soai rame nih. Tamu-tamu penuh nih insyaallah. Penuh di perlebar itu di masjid. Jadi ngoten nggih, mugi-mugi amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmatan wa tawashshal wa nimata ila arwah jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat warfa' lahum darajat wa tu'ib lahum hasanat wa kafir 'anhum sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'al aba'i wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.